sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah, bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai zikir pada malam hari ini, bersama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Masih dalam pembahasan kewajiban suami terhadap istrinya setelah pernikahan. Kalau yang pertama kemarin adalah walimah, hendaklah mengadakan walimah meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Sederhana banget berarti itu. Ya, walimahnya apa? Kopi sama lontong. Ya nggak apa-apa, yang penting orang-orang tahu kalau itu udah bini kita. Tujuannya untuk menunjukkan rasa bahagia dan juga untuk menghindarkan fitnah. Kemudian yang kedua yang akan kita baca berikut ini termasuk yang perlu diperhatikan oleh suami ketika sudah menjadi suami, ketika sudah akad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-adabu tsani husnul khuluqi ma'ahunna wa ihtimalul ada minhunna tarahuman 'alaihinna. Yang kedua, adab yang kedua, husnul khuluqi ma'ahunna, bagusnya akhlak bersama para istri, wahtimalul ada minhunna tarahuman 'alaihinna, dan juga menahan derita dari istri karena saking sayangnya terhadap istri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Wa qala, dan berfirman Allah fi ta'zimi haqqihinna, dalam mengagungkan haknya para perempuan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka para perempuan mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Wa qala, dan berfirman Allah, wasahibi bil jambi, dan sahib atau sahabat bil jambi yang ada di pembaringan. Ini maksudnya adalah yang ada di tempat tidur. Waqila hiyal mar'ah, yang dimaksud adalah perempuan atau istri. Adab yang kedua, ini yang perlu diperhatikan oleh para suami. Ini suami semua kan ya, lanang semua nih ya. Iya, suami semua. Yang perlu diperhatikan harus baik akhlaknya terhadap istri. Terhadap istri itu harus baik. Terhadap istri yang dimaksud dengan husnul khuluq atau bagusnya akhlak ini bukan cuma nggak nabokin bini. Bukan hanya itu, lebih dari itu. Bahkan ihtimalul ada. Yang dimaksud ihtimalul ada, nahan penderitaan kita karena disakitin sama mereka. Disakitin loh, sakitin, kata Bang Fian, gua banget itu. Karena disakitin, karena memang ini begitu agung
Allah menyebutkan mitsaqon ghalidha, perjanjian yang sangat berat atau perjanjian yang sangat penting. Ini Allah sebutkan pertama untuk para nabi ketika diberikan wahyu. Nabi Adam, Nabi Nuh ini memegang janji mitsaqon ghalidha, janji bahwa dia akan menyampaikan risalah Tuhan. Kemudian yang juga mengambil perjanjian mitsaqon ghalidha itu adalah suami istri. Istri kita ini mengambil perjanjian yang sangat berat karena Allah sudah halalkan yang tadinya haram buat kita, maka ini perjanjian berat. Oleh karenanya kita bukan hanya nggak main tangan atau bukan hanya nggak mukul ini, tapi justru kita harus tahan penderitaan ini. Karena kan kita ngomong satu dia udah 10. Iya, makanya dulu zaman dulu kan sumur itu lubangnya nggak ada batasnya ya. Itu istri cerewet nyebur akhirnya pas malam-malam di rumah, tahu-tahu ini suami bingung mana istri gua, tahu-tahu ada makhluk aneh. Ente siapa? Saya jin. Jin dari mana? Jin yang di sumur. Mengapa keluar? Bawel banget. Saya takut ada perempuan di situ, diomelin mulu. Akhirnya sampai takut tuh sama ini. Kadang-kadang kita ngomong satu, dia udah ngomong 10. Emang begitu udah. Jadi gimana? Ihtimalul ada. Yang dimaksud asyiruhunna bil ma'ruf di sini bukan cuma kita, tentu nggak boleh main pukul, tentu, tapi kita harus tahan penderitaan dari mereka ini. Ya, dia ngomongin apa, diem aja. Banyak cerita-cerita seperti ini, bahkan di Ihya dijelaskan panjang lebar. Nanti di sini juga disinggung, di khulasahnya Ihya di kitab ini disinggung bagaimana Rasulullah menahan penderitaan para istri. Nah, ini yang pertama tentang perjanjian berat, perjanjian agung yang dipegang oleh para perempuan atas kita. Kemudian yang kedua, ma'ruf. Kata ma'ruf ini Allah sebutkan, ulama menafsirkan ayat ini menjelaskan kata ma'ruf ini beberapa kali disebutkan, diantaranya dua tempat, yaitu di ayat tentang kedua orang tua. Di ayat tentang kedua orang tua itu Allah menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan ma'ruf. Jadi orang tua harus diperlakukan ma'ruf, demikian juga istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, sama-sama ma'ruf. Sampai-sampai ulama menyimpulkan bahwa orang yang baik kepada orang tua dan juga baik kepada istri ini jadi wali. Karena dua-duanya dia bisa baik, dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya, bisa berbuat kepada istrinya, maka ini termasuk orang yang tahan uji, orang yang mampu melewati ujian-ujian dari Allah, berupa ujian orang tua dan juga berupa ujian istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kata-kata ma'ruf ini Allah ulang banyak, dan diantaranya dua tempat ini Allah menggunakan kata ma'ruf untuk orang tua, wa sahibhuma fid dunya bil ma'ruf, dan untuk istri wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hunna ini domir muannas, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Menahan penderitaan itu biarin aja, dia ngomong apa kek, nanti juga diam sendiri, udah nggak usah diladenin, namanya istri. Ngomong aja, istri saya juga dengar ini. Belum tidur gitu ya. Nah, yang kemudian di sini penjelasannya tadi, walaisa husnul khuluqi ma'aha kaffal ada anha. Bukanlah yang dimaksud dengan baiknya akhlak bersama istri kafal ada anha, yaitu menghindarkan menyakiti perempuan. Tetapi yang dimaksud baik akhlak itu bukan tidak menyakiti mereka, tapi balih timalul ada, tetapi menanggung derita minha dari mereka. Wal hilma inda taishiha wa ghadabiha, dan juga bersifat arif, bersifat hilm, lembut ketika marahnya. Iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menahan tangan kita, menahan perilaku kita nggak kasar, bukan hanya itu. Bahkan lebih dari itu, yaitu menanggung penderitaan mereka ketika mereka marah. Kadang-kadang kalau marah kan bisa sampai 3 hari, bisa didiemin. Ya kopi sih dibikin aja kopi ya, cuma sambil dibanting. Baik, kita mau hal kayak iya. Kadang-kadang tetap dibikinin. Ya tapi begitu.
Nah itu harus sabar, udah biarin aja yang namanya istri. Ini yang namanya istri ya seperti itu, yang namanya perempuan seperti itu. Makanya ulama bilang di antara cara-cara atau jalur-jalur buat jadi wali itu banyak. Ada yang jalur ilmu, ada yang jalurnya melalui jalur pikir, ada karena memang pikir terus, ada yang jalurnya melalui jalur penderitaan. Ya miskin, mau miskin sampai bosen, nggak bisa kaya, akhirnya sabar jadi wali. Ada jalurnya sabar, bukan sabar miskin, tapi sabar ngadepin istri, bisa jadi wali itu. Percaya deh sama saya. Bisa. Ini buat ngibur aja di sini, sampai rumah aku yang lagi. Ketemu lagi. Ini ihtimalul adza jelas di sini adalah untuk menanggung derita dari perlakuan istri, itu harus kita tanggung. Al-hilm, saudara, hilm itu artinya kita mampu sebenarnya. Halim, sifat orangnya namanya halim, sifatnya nama hilm. Hilm itu sebenarnya kita mampu, kita sanggup untuk memberikan perlawanan, tapi nggak kita lakukan. Itu namanya hilm. Jadi kita dituntut bersifat hilm. Kita tidak melakukan perlawanan atau tidak nanggepin karena menuruti perintah Allah dan karena mengikuti Rasulullah, namanya halim. Nabi Ibrahim halim sifatnya, innahu awwahul halim. Nabi Ibrahim halim. Nabi Muhammad juga halim termasuk. Jadi orang yang mampu sebenarnya melakukan pembalasan atau melakukan yang setimpal terhadap pihak lain, tapi dia tidak lakukan itu karena apa? Karena sayang. Itu namanya halim. Dituntut, kita sebagai para suami dituntut untuk bersifat hilm, bersifat halim, untuk mengikuti Rasulullah, karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit yang disinggung cerita di sini tidak dari Rasulullah. Faqad kanat azwajatun yuraji'nahul kalam. Faqad kanat, maka sungguh ada siapa? Azwajatun para istri, yuraji'nahul kalam, mengembalikan para istri tersebut akan Nabi Muhammad al-kalama, akan pembicaraan. Watahjuruhul wahidatu, dan juga nyuekin, diemin akan Nabi Muhammad al-wahidatu, salah seorang istri, minhunna, dari para istri Nabi, yauman, pada suatu hari, ilal laili, sampai malam. Ini disebutkan dalam kitab Ihya. Di sini juga, ini kan khulasanya Ihya, disebutkan Imam Ghazali menyebutkan satu hadis, menyebutkan satu cerita bahwasannya pernah Rasulullah ini oleh istrinya didiemin sehari semalam, itu pernah Rasulullah. Sayyidina Umar makanya begitu juga. Sayyidina Umar mengikuti Rasulullah. Kemudian pernah Rasulullah juga didiemin sama istri-istrinya. Kalau nggak didiemin ya disautin. Kalau kita misalnya nyaut aja kalau dibilang gitu ya. Nyaut. Nah sebenarnya nyaut itu di Sulam Taufik juga disebutkan, nyaut itu bukan termasuk nusyuz. Kan ada namanya nusyuz ya. Nusyuz itu artinya bangkang. Nyaut bukan termasuk yang bangkang, bukan. Nyaut itu bukan bangkang. Jadi kita tidak, ulama fikih menyebutkan bahwa nusyuz itu bukan sebuah pembangkangan. Jadi kalau ada istri nyaut itu bukan bangkang, bukan suatu pembangkangan, dan tidak boleh kita putuskan haknya atau kita berikan, kita putuskan hak nafkah dia atau kita berikan sanksi, nggak boleh, karena memang nyaut itu bukan termasuk pidana dalam keluarga. Nyaut itu bukan termasuk nusyuz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah istrinya nyaut aja kalau dibilangin ke Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar belum tahu nih, disautin sama istrinya. Nabi aja istrinya pada nyaut, Nabi kan lebih baik dari engkau. Nabi kan lebih baik dibanding engkau. Istri Nabi aja pada nyaut dan beliau diam aja. Emang betul begitu ditanya pada Siti Hafsah. Siti Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Jadi ada istri Nabi, di antara istri Nabi itu ada Sayyidah Hafsah. Ini binti Umar bin Khattab, Sayyidah Hafsah. Nah kemudian ada Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah binti Abu Bakar. Nah Sayyidah Hafsah tanya, emang benar kalian, di antara kalian itu ada yang suka nyaut? Ya ada Pak, yang begitu kelakuannya. Jangan Hafsah, kalau kamu jangan. Kalau kamu nyaut pada Rasulullah, awas, kata Sayyidah Umar.
Emang benar ada seperti itu? Iya, ada memang. Ya sebagian istri Rasulullah memang nyaut. Dan Rasulullah bagaimana ya? Rasulullah diem aja. Itu Rasulullah. Iya. Jadi balik ini gampang. Balik ini bang, Sayyidina Umar digituin ya. Nabi yang lebih mulia aja dibanding kamu disautin sama istrinya, apalagi kamu yang bukan siapa-siapa. Nah, itu buat pegangan istri tuh. Ini kalau istri-istri ini ngaji habis nih besok. Sayyidina Umar, kemudian Rasulullah sendiri ya, ini memang bersifat halim. Beliau ini benar-benar sangat kasih sayang kepada keluarganya. Karenanya beberapa hal yang dipesankan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat itu 3. Yang pertama sholat, jangan tinggal sholat. Sholat itu nggak ada uzurnya, kecuali ketiduran sama lupa. Dan ketiduran yang dimaksud ini ketiduran sebelum waktu sholat ya. Dan itu pun wajib diqadha, wajib dibayar. Atau lupa di sini juga lupa karena sesuatu yang sifatnya bukan haram dan bukan makruh. Kita lupa apa? Baca kitab, ngaji terus yang tadi dibaca kita baca lagi sampai lupa lewat waktu. Nah yang seperti itu uzur. Kalau uzurnya lupa baca kitab. Kalau baca WA kalau baca WA ya bukan uzur itu. Kalau bukan uzur dosa. Kalau uzur nggak dosa tapi tetap wajib. Sholat itu meskipun sakit dia udah nggak bisa ngapa-ngapain tetap wajib sholat. Makanya Rasulullah as-sholat. Terus wattaqullah, Allah wa ma malakat aimanukum. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan juga kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Yang dimaksud dengan hamba sahaya ini orang-orang yang menjadi tanggungan kita, ya karyawan tuh termasuk ma malakat aimanukum, di mana rizki mereka atau hidup mereka itu bergantung pada kita. Itu pesan Rasulullah kedua sebelum beliau wafat. Yang ketiga, perempuan, istri. Itu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah adalah istri, karena sesungguhnya kata Rasulullah, fa innahunna hawanun fi aidikum. Itu perempuan-perempuan itu adalah orang-orang yang ada dalam tanggungan kalian seperti seorang tawanan. Makanya benar-benar diperhatikan haknya. Jangan kasar sama istri, jangan kasar kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka itu sudah mengambil perjanjian yang sangat berat sebagaimana perjanjiannya para nabi. Ini adab yang kedua untuk para suami, untuk kedua suami istri pasangan agar mengetahui bahwa harus ada baiknya adab atau husnul khuluq, baiknya akhlak ketika dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama.